Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Selamat siang. Semoga sehat, manfaat. Kecenderungan manusia dari zaman dahulu, putra Adam, sampai zaman sekarang, yang ada dalam benaknya adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan pribadi. Sebuah hal yang wajar, manusiawi, boleh, dan mayoritas melakukan itu. Tetapi dasar awal kenapa manusia diciptakan, tentu semua setidaknya pernah mendengar atau membaca atau apalah sejenis itu, bahwa manusia, jin, diciptakan hanyalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Seperti salah satu dalam ayat Al-Fatihah yang kurang lebihnya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Apakah benar seperti itu yang kita lakukan selama ini? Tentu diri kita masing-masing yang bisa menilai dan menjawabnya. Sering kita mendengar, melihat, membaca postingan Facebook, media sosial, ceramah agama, bahwa siapa yang melakukan amalia ini, mengamalkan ini, sholat ini, membaca ayat ini sekian kali, maka rezekinya akan lancar. Ternyata setelah dilakukan, ya tetap aja kadang punya uang, kadang enggak. Apakah itu maknanya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah, seperti lafal-lafal dalam sholat, sholi, fardo, apa, lillahi ta'ala? Apakah benar seperti itu? Atau kita misalnya ibadah biar rezekinya lancar, biar balaknya kabur, biar orang hormat. Bahkan ada orang yang mengamalkan wiridan, amaliyah, puasa sekian hari, wirid ini, wirid itu, biar sakti, biar kebal. Tentu jika kembalikan ke awal dasar penciptaan manusia, ke awal niat yang biasa kita lafalkan, surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat, iyyaka na'budu, tentu semua itu jauh maknanya, hakikatnya dari apa yang berulang-ulang kita ucapkan. Atau ada juga ajakan untuk membagikan harta, membagikan miliknya kepada sesama, nanti akan dibalas dengan balasan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Itu benar. Tapi jika dilakukan semata-mata seperti itu, mengharapkan balasan, mengharapkan keuntungan yang lebih banyak,
Itu namanya orang dagang. Tahu orang dagang? Modal minim, keuntungan besar. Ngasih uang ke orang 100.000, sangat berharap dibales 1 juta. Kalau seperti itu nggak ada orang miskin. Semua berlomba-lomba bagi-bagi duit, bagi 100 juta kembali 1 miliar. Bukan begitu penerapannya. Tetap harus berdasarkan hukum awal bahwa kita melakukan, kita berbuat itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Jika sudah begitu, dijanjikan, diberi kabar gembira bahwa akan mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang berlipat-lipat. Jika tidak di dunia, tentu pasti di akhirat. Syaratnya ikhlas. Membahas soal ikhlas itu sederhana tapi rumit. Sederhananya kenapa? Mudah diomongkan, mudah dibungkus pakai kata-kata, mudah dimanipulasi sehingga orang tertarik, orang terpana, kagum. Tapi hakikat ikhlas itu sendiri tentu hanya Allah yang Maha Tahu. Yang jelas, sebagai manusia kita diperintahkan untuk menolong, untuk membantu, untuk bermanfaat kepada sesama kita. Yang merintah siapa? Allah. Terus kalau kita melaksanakan perintahnya Allah, hukum dasarnya apa? Lillahi ta'ala. Udah. Sebenarnya sederhana seperti itu. Tapi faktanya bulat. Jadi ajang debat, ajang adu benar, ajang saya yang paling benar, kamu salah, seperti itu terus dari dulu. Kesimpulannya, dijalani hidup masing-masing. Yang paling mengetahui isi hati masing-masing ya diri sendiri. Soal manusia menilai apa, itu hak asasi bebas. Setidaknya sebagai pribadi kita sendiri, jangan biasakan mencaci orang lain, jangan biasakan menghina orang lain, jangan biasakan menyalahkan orang lain. Selama hak kita, hak Anda, hak kalian tidak diserobot, tidak diganggu, ngapain rame-rame, ribut-ribut sana kemari, mending diem, nonton TV yang lucu, tertawa, lalu bersyukur, ingat Allah. Udah selesai. Senengannya rame, saling balas cacian, untungnya apa? Nggak ada. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.